Orang juga salah. Imam kada bijaksana juga orang tarik. Jadi mau bijaksana, tahu jauh hujan, tahu jauh orang kedinginan, tahu jauh orang terima banyu, terus teha cepat-cepatnya kalau bisa sekali aja sujudnya. Kak sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Sekali aja tasbihnya kan bisa 3. Angon. Karena kasihan orang yang sujud tadi hidung terendam banyu tuh. Nah itulah dibijaki. Nah jadi kurang-kurangnya durasi khutbah memang pendek lebih afdol, lebih bagus, jangan sampai orang sampai kecewa, sampai mengantuk. Nah apalagi khutbah memang panjang, sudah panjang, keluar daripada jalur daripada khutbah. Khutbah ini tidak sama dengan ceramah, tidak sama dengan pidato. Ada tuh khutbah kan ingat tongkatnya kan putih lagi nih. Bantak di bahunya atau bantak di iga akan dikuntinya lagi, tangan nang sunnah mengunti tiang mimbar kanan akan dikuntinya lagi, kau tunjuk-tunjuk. Ya benar orang pidato ceramah ini sekurang-kurangnya makruh dan bahkan bisa membatalkan khutbahnya. Ayo usah. Jadi alhamdulillah insya Allah yang lebih panjang lebarnya karena membahas masalah khutbah ini, khutbah imam karena lengkap insya Allah akan diadakan 3 Juni. Inisiatif daripada panitia di Tanah Bumbu mengumpul panitia masjid, imam, khatib, bilal dikumpulnya, ada memesan sudah buku khutbahnya. Kita khutbah ini ada 200 lebih, 250-an lah insya Allah akan diundangnya masjid ke masjid, dan insya Allah akan diadakan di Pagatan Masjid Pondok Pelampayan masjid itu. Nah, insya Allah itu saya pernah ada dapat undangannya, insya Allah hadir kan juga di sana. Untuk khotib imam bila menjelaskan supaya terperinci istilahnya itu, khotib imam ini ditatar penataran khutbah supaya seragam karena khutbahnya di masjid supaya sama, karena baik-baik macam-macam udah khotib, kelakuan khotib macam-macam. Ada yang memang wani benerja naik karena tahu ditata tertib khotib, rukun syaratnya, sunnahnya, karena tahu pentingnya wani naik ya udah. Ada sembarangan. Khotib ini bertanggung jawab, bilanya sah sebagai khotib maka sah sholatnya. Bila khotibnya kada sah, khutbahnya kada sah juga tuh imam, karena tadi berai bergandeng tuh, maka rokaatain 4 rakaat zuhur diganti dengan 2 rakaat Jumat. 2 rakaat hilang, ya 2 rakaat khutbah, makanya menyatu. Bila batal khotib, tanggung jawab batal juga sembahyang, kada sah. Nah ini keluarnya, makanya harus jujur nang jadi khotib, nang jadi imam harus fuqaha, alim, mengerti, paham. Nah mudah-mudahan insya Allah nanti akan datang doakan bangun sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, nama ulun Ahmad Ilim. Tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Ada beberapa faktor-faktor yang bisa mempengaruhi keimanan kita. Di antaranya tadi ada pendidikan yang rendah, kemudian juga adanya pengaruh-pengaruh dari luar termasuk misioner dan sebagainya. Kemudian tadi juga ada kemiskinan, mungkin juga ada faktor lain. Perlu mungkin kita tahu semua bahwa kemiskinan sangat berpengaruh. Tadi disampaikan oleh Pak Kiai juga karena kemiskinan, mungkin tadi ada orang berdua nanti bisa dihubungi Pak Kiai. Kemudian juga ada bertambah karena karena ekonomi ini juga sangat penting. Untuk itu kami juga nanti mohon penjelasan dari Pak Kiai. Kemudian berkaitan dengan fokus, kami juga berharap ke depan nanti ada gerakan-gerakan ekonomi masyarakat, bahkan mungkin misalnya operasi atau mungkin atau data dan sebagainya, mungkin gerakan ekonomi ya, mungkin apa bentuknya, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat itu sendiri. Kemudian sekedar informasi, kebetulan ulun kasih karangan kereta dengan studi, ada beberapa permasalahan sosial, permasalahan moral yang ada di sekitar zaman studi. Di antaranya adalah narkoba. Narkoba tak merodara di tempat kita di sekitar cukup tinggi,
mungkin mengedarkan pemakaiannya, bahkan anak kecil ada juga yang memakai lem, bisa-bisa ada gandong dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua juga ada prostitusi Pak, di Jakarta sendiri juga mungkin cukup tinggi. Kemarin yang mungkin beberapa tahun lalu juga cukup untuk di lokasi tempat kita ada sekitar 103. Ya di fokus saja ketua penting apa yang akan dilaksanakan, dimajukan untuk mengayomi masyarakat yang lemah itu, dari fokus hasil usaha apa untuk meningkatkan ekonomi mereka, karena masalah ekonomi lemah tadi ini yang kita singgung udah seperti mana orang Islam yang ekonominya lemah, adanya masuk lagi tadi misionaris yang menyebarkan di sana untuk menarik, membawa mereka. Ini kadang-kadang kita ketinggalan orang Islam taduli masuk taduluinya, kadang-kadang kampung nang sunyi sepi, kadang-kadang apa-apa lagi karena banyak orang boleh bangunnya gereja di sana. Nah, ada orangnya berdua tiga buahnya rumahnya sudah bangun gereja megah bagus. Nah, ini salah satunya kita kecolongan namanya, sedangkan kita muslimnya mayoritas banyak Islam, tadinya dibangunnya di situ. Ya itu pintarnya tadi itu. Itu kita perlu perhatikan. Nah, kemudian ada lagi prostitusi tadi apa istilahnya berkembang. Nah, di mana-mana ini kadang-kadang memang dari luar datang. Nah, makanya itu sudah bagus pemerintah setempat bila ada kejadian seperti itu ditangkap, dibulikakan ke asal. Di mana KTP-nya? Kalau dari luar kembalikan, biar aja berugi mengongkosi. Para bapak berugi mengongkosi daripada seorang rugi karena pengaruh keadaan seperti itu, karena di dalam kampung kita tidak ada berkatnya, bahkan mendatangkan mudarat, musibah, bencana, bala nang turun karena di situ karena maksiat berterusan. Jadi pemerintah bagus ambil tindakan. Nah, karena kadang banyak datang dari daerah Jawa. Nah, mereka pun di sana ditutup juga, tempat-tempatnya itu ditutup, seperti di Surabaya misalnya itu doli semua itu. Nah, orang doli lah. Nah, tempat itu. Nah, kalau di Matapura dulu tuh PAL 18 ya istilahnya. Nah, tahu aja orang bilang PAL 18 sudah. Tapi sudah diberantas juga dulu mulai zaman dahulu tuh ulama kita yang gigih, Kiai Haji Mukhtar, Guru Mukhtar, Guru Darussalam tuh, Guru Tuhan, Sidin tuh lagi gigih mah berantas sampai ke dalam itu datangi Sidin kampung itu, nah wani Sidin masuk, nah, dikuriaki Sidin. Nah, jadi itu ulama itu udah masuk ke tempat-tempat mungkar maksiat, bawa Sidin aparat polisi. Nah, bagusnya bergabung tuh aparat polisi lawan ulama tuh menyatu. Nah, itu baguslah ulama fokusnya kurang, nah habaibnya ulamanya bekerja sama dengan aparat pemerintahan supaya kan disalahkan, lapor ada apa-apa, nah ini nih pelanggar hukum, nah ini nih pelanggaran, nah kada nyaman di agama nih, jadi pepadah juga. Nah, di majelis ulamanya ajak bawa bagaimana nih hukumnya nih kalau ada pelanggaran seperti tadi itu. Nah, kemudian yang lem tadi narkoba, masalah macam-macam ya, ini kan di sini aja seluruhnya masalah lem ini di Matapura lagi bambur lem, urunnya pernah sepak lem di kampung Ulun tuh, pintu air masuk pernah sepak lem. Lem apa ini orang malu lemari kan ada juga daerah sini. Ini sebenarnya kan anak-anak yang bisa lewat buangnya. Ini bisa motor bertiga kan di tengah-tengah nih. Ada gitu isap sini. Setro ini isapan tuh pakai plastik. Di alihnya sudah pakai plastik. Masukkan di plastik es. Waktu itu dibuatnya dalam baju kan ketahuan. Jadi yang keluarnya cuma ininya aja. Ya, ujungnya aja sedikit. Nah, ambil konten kayak ini. Ambil isap terus sepeda motor bertiga kan. Nambah bonel-bonel tuh. Nah, jadi beleknya tuh pak buangnya sembarang aja, mananya lewat mananya lalu sudah habis makai beleknya dibuang. Jadi pernah tuh yang rumah tas sepak belek lem ada, ini saya pernah melem di sini. Nah, itu yang ada peduli lagi dimanapun tempat. Orang kan sadar, orang teler kuburan kuitan dia yang ada tahu. Pas sudah mabuk teler ini, kuburan kada pernah.
pasnya ngabut-ngabut, sasak kemanakah, ke kuburan, rapo meranjak kuburan, kesumbalin, patah mesan kuburan orang, sekalinya sadar itu ucap astagfirullah abahunda aja. Nah ngarannya ada apa? Rupanya ada pernah juga ke situ. Nah, ini sampai ke kuburan Malem itu ada juga. Dulu kuburan ditakutani orang takutan lewat kuburan merinding bulu kuduk. Tapi ini apa? Ada takutan lagi, mereka sudah kada sadar Malemnya di kuburan, dan kuburannya sembunyi supaya kan kita tahu aparat di kuburan. Orang ada menyangka Malem di kuburan. Nah, jadi dulu orang takutan lawan hantu, wah ini hantunya takutan lawan nang Malem. Ini mah sudah alakan ini. Nah, jadi cara mengatasinya tadi, nang bagian-bagian nang melanggar hukum, nang bubuhan nang tadi kita ayum ya. Mereka kenakan nang putus sekolah tadi seperti itu, kita ambil, kita dekati, kita nasihati, pada bawai ke majelis. Kalau putus sekolah, tawari anak sekolah apalagi kadang biaya gratis akan. Nah, fokus menggratisakannya. Kemudian ada usaha tadi sudah itu usaha apa fokus nih? Kemudian sudah ada usahanya, peningkatan dapat sudah biayai. Oh tuh pahalanya luar biasa. Satu orang aja dapat kita ambil, nah asalnya sesat lalu lurus di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, luar biasa kedudukan kita yang menyelamatkan orang dari jurang api neraka. Orang tuh hendak terjerumus, nak masuk kita tarik. Nah itu yang menariknya ini siapa? Ya kita siapa lagi kalau bukan para ulama, guru-guru agama, para habaib yang memberikan masukan-masukan, contoh-contoh teladan yang baik dari Rasulullah SAW, utamanya itu. Jadi mudah-mudahan apalagi yang ada lagi ketinggalan tadi, kalau kurang jelas dari apa lagi, mudah-mudahan dapat kita menyerap, mengambilnya dengan baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja berani di tempat KM 23 belum ada di sana membuka lembaga pendidikan pesantren, tapi dekat daerah Dayak bukan. Nah di situ kalau acara sebagian muslim yang mengadakan kurban itu orang fakir non muslim bukan keharian itu bisa dapat minta. Sedangkan sebagian orang fakir muslim ada juga. Nah ini berkenaan dengan orang yang fakir tapi non muslim, artinya ada Islam. Kayak apa solusi berkenaan dengan mereka yang meminta kurban? Itu aja. Kalau di daerah yang kita di situ ada jiran tetangga kita non muslim, sedangkan kita ini sunnah tadi untuk korban yang tujuannya tadi untuk khusus untuk orang Islam. Dalam masalah ini ambil kebijakan aja, kita bijaki fakir juga mereka, fuqara juga mereka, untuk supaya hati mereka lembut, lemah, baik sangkaannya kepada orang Islam. Kita carikan solusinya. Kita menyembelih hewan yang memang untuk orang Islam. Carikan jalan lain. Adakah dana khusus untuk mereka? Nah, kalau bisa dipisah. Untuk mereka non muslim tadi itu kita sembelihkan juga kambing misalnya seekor ada, dananya ada. Nah itu buat mereka jiran-jiran kita di kampung kita yang non muslim, beri. Jangan sampai mereka kecewa juga hatinya, apalagi ada sebagai aparat di situ. Oh, aku berhak juga di kampung ini dapat bagian-bagian. Nah disangkanya kan aparat juga nang menyembelih tadi, padahal kita orang Islam nang udhiyah. Dari kita orang Islam, carikan kebijakan aja, ambilkan untuk mereka, sedekah untuk mereka. Kita tadi udhiyah untuk orang Islam.
Jadi jangan Orang sampai daging lah, kita belain. orang Islam kurang bagiannya karena ada bagian mereka. Kita carikan jalan aja. Kalau ada orang yang soge untuk sodakoh sekong daging atau tukarakan 6 kilo aja, ada sekongan larang misalnya, tukaran 6 kilo, ada berapa orang hitungin, oh ini kalau miskinnya angkat non muslim ada 10 orang, terus tukarakannya 5 kilo gitu cukup, kan usah nong sekilo sorongan, asal ada mereka seon kah 2 on kah, nah himung hati mereka mungkin tahun depan inya sudah Islam masuk, oh ini mau baik hatinya orang muslim, orang Islam kepada kami. Sama artinya bergaulnya, kadang membedakan mereka berbagi daging, kami pun dapat daging. Tapi hasil daripada kita tukarkan lain. Ini nggak tahu juga biar kita menyembelih dapat daging berkilo tadi. Nah, tadi mereka mau kosakan juga itu. Dia datang minta, gitu. Ini kadang minta gitu, bari supaya hati mereka itu lembut terhadap orang Islam. Nah itu mudah-mudahan. Wallahu a'lam.